105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda seperti biasa di sore hari ini tentunya di edisi Kamis 21 Oktober 2021. Dan gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya rekan Raw. Pastinya dalam keadaan yang prima. Dan masih menjalankan aktivitas dan rutinitas Anda seperti biasa, semoga berjalan dengan baik. Jadi, seperti yang sudah kita tampilkan di flyer Instagram dan juga media sosial kita Raw FM ya. Hari ini kita ada acara ayo. Iya, hari ini kita ada acara 1 jam bersama SMA Negeri 1. Jadi di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita. Ini salah satu guru ya di SMA Negeri 1. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik, kabar baik ya semua rekan Raw. Dan Ibu siapa namanya kalau boleh tahu Bu? Oh iya, boleh ya, Perkenalan saya dulu ya, Bu. perkenalan dulu Iya. ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya, khususnya para pendengar setia Raw FM. Perkenalkan, nama saya Rubiah Batubara SPD MPD. Saya salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan dan saya diberi amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke, baik. Ya, rekan Raw, dan untuk seluruh pendengar setia Raw FM kembali kita ingatkan ya, untuk silahkan bergabung di live Facebook ataupun live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan. Kamu juga boleh di sana berkomentar ya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan seputar sekolah SMA Negeri 1, boleh silahkan kamu kirimkan saja melalui komentar. Ketik aja ya di komentar dan jangan lupa untuk sertakan nama dan alamat Anda. Baik, langsung saja nih tema kita, yuk kenalan lebih jauh dengan SMA Negeri 1. Pasti penasaran ya, gimana sih SMA Negeri 1 katanya wow gitu ya. Memang iya, semua sekolah itu wow ya Bu ya, pada betul. dasarnya. Oke, langsung saja Ibu ini di SMA Negeri 1 selaku guru bidang kesiswaan ya Bu ya? Iya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke, kira-kira ini Ibu sudah berapa lama menjabat di bidang tersebut? Oh iya, terima kasih Dek. Atau sebelumnya saya boleh salam-salam ya Oh ya, untuk boleh, teman-teman silakan yang Ibu. ada di SMA 1 Padang Sidimpuan khususnya. Yang pertama khusus untuk Ibu Kepala SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, Ibu Dr. Anda Nur Syawiyah Hutauruk MPD. Salam sehat selalu Ibu, semoga Ibu Allah limpahkan nikmat kesehatan sehingga bisa terus menjadi motivator di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Dan juga buat rekan-rekan seluruhnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, semoga kita diberikan kesehatan untuk mendidik generasi bangsa kita, khususnya di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, dan juga untuk seluruh teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Selamat menyaksikan ini, apresiasi besar ya untuk Raw atas programnya ini. Kami cukup bahagia bisa dilibatkan seperti ini dan cukup senang. Semoga program yang seperti ini bisa berlanjut ke depannya dan lebih baik lagi. Oke. Ya, saya tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Saya sudah mengajar di sana sejak 2010. Saya ditempatkan oleh pemerintah Kota Padang Sidimpuan sebagai guru di SMA 1 Padang Sidimpuan. Kemudian saya menjabat atau diamanahkan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sejak tahun 2018. Oke, baik, berarti udah ada berjalan 3 tahun ya atau 4 tahun Bu? 4 tahun 4 begitu, tahun kurang ya. lebih. Oke, baik, sudah cukup lama ya rekan Raw kalau misalnya sudah 4 tahun dan pasti sudah lebih berpengalaman dalam melihat karakteristik dari setiap siswa-siswi yang
bersekolah di SMA Negeri 1. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai bakat ya Bu, kita ke bakat dulu. Bagaimana sih penyaluran bakat dari siswa dan siswi di SMA Negeri 1? Oke, iya. Secara psikologis, kebetulan saya juga guru bimbingan konseling ya. Oke. Meskipun saya tidak bukan seorang psikolog yang bisa memahami Iya, sepenuhnya betul. tentang siswa, cuman kami sudah punya dasar untuk guru bimbingan konseling bahwa setiap anak itu punya potensi, setiap anak punya minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa memaksakan mereka berada di satu bidang atau berada di satu minat atau bakat tanpa keinginannya sendiri. Di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, kami, Ibu Kepala Sekolah, memberikan ruang yang cukup luas untuk siswa-siswi di sana untuk menyalurkan minat dan bakatnya masing-masing. Kita berikan ruang dan waktu untuk anak-anak kita dengan memberikan ekskul, ekstrakurikuler dengan cukup banyak pilihan. Meskipun ekstrakurikuler yang wajib itu di kurikulum 2013 ya di Sri ya, seluruh pendengar RAW, kurikulum wajib itu di kurikulum 2013 itu ekskul wajibnya pramuka. SMA 1 memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka tersebut karena memang wajib di kurikulum 2013. Selain itu kita memiliki banyak ekskul pilihan. Nah, ini dia pilihannya, dia sesuai dengan minat dan bakat si siswa tersebut. Dia punya minat dan bakat di bidang menyanyi. Kita punya di sana Sanggar 188, atau kita juga punya atau dia puisi, pidato ya kemarin Ananda kami sudah menampilkan puisinya di RAW ini ya. Iya, betul sekali. Mereka itu dibina di ekstrakurikuler kebahasaan. Kemudian kita punya sebetulnya terkhusus untuk karakter siswa saat ini, yang paling utama itu kita adakan di sana adalah ekskul bidang keagamaan. Ini loh anak-anak kita saat ini butuh pembinaan di bidang keagamaan untuk pembinaan karakter mereka. Kita punya itu. Dan kita punya juga OSN, kita punya kalau dulunya OSN tapi sekarang dikenal dengan KSN, kompetensi sains nasional. Dan alhamdulillah kita punya pembimbing-pembimbing yang kompeten di bidangnya. Setiap bidang kita punya pembimbing yang kompeten, meskipun kita juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah punya lisensi untuk memberikan bimbingan. Selain itu, kita juga, atau boleh saya sampaikan semua ya, ekskul yang ada di SMA 1 Padang Sidimpuan. Ya, kita punya ekskul PMR, Palang Merah Remaja. Ini kita kerjasama dengan PMI Kota Padang Sidimpuan dalam memberikan materi, dalam memberikan kegiatan, dan kita juga punya pembina atau pembimbing di sekolah. Kemudian ada ekskul Paskibra, pasukan pengibar bendera khusus sekolah, dan mereka juga punya sepak terjang yang cukup tinggi karena kita 3 tahun berturut-turut 2018, 19, 2020 mengutus siswa SMA 1 atau terpilih sebagai pengibar bendera untuk Provinsi Sumatera Utara. Mantap. Itu SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan ya. Kemudian di sana juga kita bina anak-anak yang punya bakat di bidang kesehatan, tuh yang para calon dokter dan perawat. Kita punya UKS, kita bekerja sama dengan Puskesmas WEK 1. Mereka mau meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan pembinaan kepada siswa kita. Kita juga punya ekskul PIK-R namanya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, ini juga kita dibina oleh BKKBN Kota Padang Sidimpuan, datang ke sekolah memberikan pembinaan ke siswa kita, bagaimana cara menjadi konselor sebaya antara siswa dengan siswa, bagaimana membina pojok kependudukan di sekolah, bagaimana menjadi generasi berencana. Nah, kita dapat pembinaan dari BKKBN Kota Padang Sidimpuan. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita punya sanggar seni, kita punya pembinaan di bidang bahasa, kemudian bidang olahraga juga. SMA 1
siapkan ruang dan waktu bagi anak-anak yang berminat di bidang olahraga ya, adik istri. Karena memang tidak semua bisa kita paksakan berpikir, duduk di meja dengan tenang, duduk di kursi dengan tenang. Banyak para pemain olahraga yang harus kita salurkan juga minat dan bakatnya di SMA 1. Kemudian kita punya English Club. Nah, itu kemarin digawangi oleh Bapak Jackson yang kemarin belajar di udara dengan Ibu Maimunah. Beliau itu menggawangi di English Club dan sudah banyak event juga yang diikuti, baik tingkat kota, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Bahkan terakhir itu ada debat di tingkat Asia, SMA 1 Padang Sidempuan berpartisipasi di sana. Nah, kemudian ada juga kita punya ekstrakurikuler untuk tim mading sekolah. Nah, ini bagi siswa-siswi yang punya kreativitas yang ingin dituangkan di kertas dan ingin berbagi dengan teman-temannya, kita sediakan tim mading SMA 1 Padang Sidempuan. Iya, berarti sudah cukup lengkap ya Bu untuk ekskulnya, dari bahasa Inggris, kemudian ada paskibraka, ada UKS lagi, semua. Kemudian ada konseling antar remaja dengan remaja. Itu mungkin yang sangat keunggulan dari ekskul di SMA Negeri 1 ya Bu, karena rata-rata mungkin tidak semua sekolah mungkin punya ya Bu mengenai ekskul konseling antara remaja dengan remaja ini. Oh iya, ya meskipun tidak semua, tapi cukup ini ekskul yang cukup membantu sekali untuk siswa. Terkadang begini, siswa itu tidak selalu nyaman berbicara dengan gurunya, tidak selalu nyaman berbicara dengan orang tuanya, tapi ketika dia punya konselor sebaya dengan temannya, dia lebih terbuka, mungkin dia lebih mendapat wawasan untuk masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu. Iya, benar sekali. Kalau begitu, itu dia untuk mengenai beberapa ekskul yang ada di SMA Negeri 1 ya rekan Rau. Dan untuk adik-adik yang mungkin sedang menonton kita di live Instagram ataupun live Facebook kita, nah mungkin kamu masih pada takut ya mungkin untuk memilih ekskul dan masih bingung dengan pilihan kamu bakatnya di mana gitu ya. Jadi di sini kamu boleh sharing cerita, boleh melalui komentar di live Instagram ataupun live Facebook kita. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu, sebesar apa sih kontribusi kegiatan ekstrakurikuler dalam pencapaian sesuai bakat mereka dan minat siswa? Oke, ya. Kita bukan hanya sekedar mengumpulkan, kemudian bukan hanya sekedar mengajak mereka berkumpul dalam satu ekstrakurikuler, tapi kita berharap ini memberikan nilai positif, baik bagi untuk siswanya sendiri, untuk SMA Negeri 1 Padang Sidempuan. Untuk melihat hal tersebut, kita mengikuti event-event, kita mengikuti perlombaan-perlombaan. Kita orbitkan siswa-siswa ini sehingga dia merasa bahwa ekskul yang dijalaninya meskipun ya sebetulnya cukup lelah ya, di samping belajar wajib yang harus mereka ikuti, mereka harus meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ekskul. Jadi melalui ekstrakurikuler ini banyak prestasi siswa yang bisa diukir, bahkan sampai ke tingkat nasional. Untuk pramuka saja ya, seluruh para pendengar Sri, untuk pramuka kita itu dibina oleh Kuartir Cabang Kota Padang Sidempuan. Kita itu aktif, pramuka kita aktif mengikuti perkemahan baik tingkat kota, tingkat provinsi, atau bahkan tingkat nasional. Kemarin di tahun 2017 ketika ada kegiatan Raimunas namanya, perkemahan tingkat nasional yang itu diadakan hanya sekali 5 tahun. SMA Negeri 1 Padang Sidempuan mengirimkan 4 orang siswa ke sana. 4 orang yang dinyatakan bisa atau lulus untuk mengikuti Rainas tersebut. Begitu juga dengan bidang yang lain. Bidang keagamaan, anak-anak kita di bidang keagamaan itu kita bina bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan, bisa berkomunikasi dengan baik. Misalnya ketika mereka ada event-event pidato keagamaan, ada event kemarin juga sempat itu ada ananda kita
dapat peringkat 1 itu di kegiatan pidato ya, pidato yang diadakan di itu Kultum BKPRMI Padang Sidimpuan, kemudian juga juara 1 di pidato Tabak Share itu kemarin. Ini anak binaan dari bidang keagamaan. OSN, nah ini sebetulnya ajang yang paling ajang yang paling wah untuk di bidang pendidikan. Ini banyak sekali diminati, banyak sekali memberikan kontribusi besar untuk sekolah dan untuk pendidikan. Nah, kalau untuk KSN SMA 1 Padang Sidimpuan, kita sudah ikut di event kota, kita ikut event provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dan untuk terakhir ini, alhamdulillah, SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, 1 orang siswa kita, masuk ke tingkat nasional untuk tahun 2021. Pada kesempatan ini saya juga sampaikan mohon doa dari kita seluruhnya, karena Ananda ini bukan lagi hanya membawa nama SMA 1, tapi Ananda kami ini membawa nama Provinsi Sumatera Utara ke event nasional. Kita doakan bersama ya. Semoga lancar dan berhasil ya Bu ya. Amin. Oke, itu dia tadi ada yang bertanya ya, untuk pendengar kita tadi katanya kejuaraan KSN tahun ini. Tadi sudah Ibu sampaikan ya. Oke, luar biasa sekali rekan Rau. Dan kalau gitu sepertinya kita break dulu sebentar ya Bu. Dan jangan kemana-mana rekan Rau, tetap di 105 Rau FM Your Lifestyle. 105 Rau FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Baik rekan Rau, masih bersama Sri dan juga narasumber kita tentunya ada Ibu Rubiah ya, yang menemani ruang dengar Anda di 1 jam bersama Semansa. Baik, SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan ya kepanjangannya. Oke, lanjut kita ke perbincangan berikutnya. Nah, selaku Ibu sebagai bidang kesiswaan ya Bu, apa ada sih kendala yang sering dihadapi oleh Ibu dalam mengajak siswa dan siswi untuk bergabung dengan ekskul yang diminatinya? Iya, sebetulnya kegiatan ekskul ini sebelum pandemi ya. Cuman setelah pandemi melanda kemarin, kita tidak ada pembelajaran tatap muka. Iya, betul. Sehingga kita tidak bisa laksanakan ekstrakurikuler. Kalau sebelumnya tidak ada kendala sebetulnya yang bisa menjadi penghambat untuk kegiatan ekskul. Cuman terkadang waktu siswa yang mungkin masih kurang bisa membagi waktunya antara pembelajaran wajibnya dengan kegiatan ekskul, sehingga terkadang tidak semua kegiatan bisa siswa tersebut ikuti. Mungkin ini yang menjadi kendala, makanya terkadang tidak maksimal lah seperti itu. Kalau untuk perekrutan siswa-siswinya cukup untuk SMA 1 siswanya cukup antusias untuk mengikuti kegiatan ekskul, dan kita juga SMA 1 juga berusaha memberikan sarana prasarana ataupun apapun yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ekstrakurikuler, itu insya Allah tidak pernah ada hambatan. Ibu Kepala Sekolah khususnya memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Oke, baik, berarti ya kendalanya hanya di masalah siswa dan siswi mengatur waktu ya Bu ya, hanya itu saja. Oke, baik, lantas apa yang Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal seperti itu? Misalkan kayak yang Ibu bilang mereka hanya terkendala oleh waktu, jadi apa langkah-langkah yang Ibu terapkan untuk mereka jika terjadi hal seperti itu? Sebetulnya memang ini kurang lebih ke kesadaran siswanya ya. Kita itu buat jadwalnya, kita berikan durasi berapa jam mereka melaksanakannya. Jadi sehingga nanti kalau upaya dari kita ajak mereka, kita upayakan waktu yang untuk satu ekskul itu ya memang tidak mengganggu untuk kegiatan pembelajaran wajibnya, seperti itu. Kita atur time-nya, kita atur waktunya, atau bahkan ada itu untuk kegiatan
pasukan pengibar bendera sekolah Mm-mm. itu dilaksanakan hari Minggu dan alhamdulillah cukup aktif. Namun di masa pandemi ya, kita tidak ingin melanggar aturan Iya. untuk protokol kesehatan penyebaran COVID-19. Kegiatan ekskul kita masih terbatas. Oke, baik itu dari rekan Rau dan ya kembali lagi ya Bu tadi ke siswanya kalau misalnya dia merasa tidak terganggu ya berarti fine-fine aja ya Bu, Iya, iya. nothing masalah ya Bu ya. Oke, baik. Dan ini nih pertanyaan yang sangat nendang ya. Sudah berapa kali sih SMA Negeri 1 meraih kejuaraan-kejuaraan yang fantastik dalam kegiatan event-event besar ataupun kecil nih? Oke. Kebetulan saya juga bawa daftarnya ya. Wah. Cukup banyak ini sebetulnya kalau saya harus bacakan satu persatu mungkin kita butuh waktu yang cukup Iya, banyak. betul. Terutama kita yang paling membanggakan itu di KSN, Heeh. Kompetensi Sains Nasional kita yang sempat menembus nasional. Di 2019 juga kita sempat tembus nasional. Alhamdulillah 2021 kita juga tembus untuk tingkat nasional. Iya. Dan meskipun pandemi ini cukup membanggakan bagi kami untuk anak-anak kami SMA 1 Panas Sidempuan, meskipun pandemi tidak ada tatap muka, tidak ada event-event yang dilaksanakan secara langsung, tapi mereka aktif mencari link, mereka aktif mencari event-event melalui online, melalui jarak jauh, mereka mengikuti juga lomba-lomba KSN. Sampai-sampai di 2021 ini ada satu orang siswa itu dia meraih 25 medali Wah, untuk KSN. Ya, itu mantap. cukup Luar cukup biasa. membanggakan Iya. sebetulnya padahal mereka ada di rumah. Heeh. Mereka tidak ada di depan kita tapi mereka tetap semangat mencari event-event besar untuk KSN tersebut. Ya, sampai 25 event dan kalau saya bacakan semua mungkin kita nggak cukup waktunya ya, Dea. Iya, benar. Tapi itu tingkat nasional. Oke. Baik medali emas, perak, perunggu, itu rata-rata semuanya tingkat nasional. Dan kemudian yang terakhir ini juga ada siswa kita itu ikut di pemilihan pertukaran pemuda untuk turnya itu ke Turki. Wah, Iya, mantap. iya, anak-anak kita itu dia cari linknya, kemudian dia ikuti tes, tes demi tes, ada wawancara banyak tes yang dia lalui, dan alhamdulillah dan kemungkinan November akan berangkat ke Turki. Asik. Karena anak-anak kami tersebut berada di posisi ketiga dan 5 terbesar itu berhak mengikuti tur ke Turki. Ini dia. Oke. Selain itu juga kalau di bidang bahasa, di bidang bahasa juga kita punya prestasi yang cukup wow. Kemarin itu di 2019 tingkat nasional itu ada storytelling yang dilaksanakan Aminef karena sebelum pandemi kita itu hadirkan pengajar langsung dari Amerika 2 tahun berturut-turut, namun pandemi membuat kita tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan Aminef dan para guru langsung dari Amerika tidak bisa lagi bergabung di SMA 1. Itu sempat meraih prestasi juara 1 tingkat nasional di storytelling and storybook kemarin itu tingkat nasional. Iya, itu upaya besar dari Ibu Kepala Sekolah menghadirkan pengajar-pengajar bahasa Inggris langsung dari Amerika. Banyak loh. Ataukah kita bacakan semua? Ya, banyak event-event. Sepertinya kita ambil yang cukup bagus ya Bu ya, cukup bergengsi ya Bu. Sebenarnya sih semua bergengsi ya Bu ya, apalagi dalam meraih kejuaraan ya di dan setiap cukup membanggakan. Iya, benar membanggakan sekali. SMA 1. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar, Bu. Sepertinya ini juga salah satu siswi ya, tapi kita nggak tahu dia siswi di mana, soalnya tidak disampaikan. Katanya bagaimana sih dalam cara untuk mengikuti pertukaran belajar tersebut? Oh iya, ini sebetulnya secara online semua ya. Siswa kami ini aktif dia mencari linknya. Itu ada eventnya. Ya, ini dia.
Kemarin dia awalnya coba-coba, kemudian konsultasi dengan saya, Bu, saya ingin ini anak tersebut kirimkan semua panduannya. eh, saya ingin ikut event ini, pertukaran pemuda ke Turki, katanya seperti itu kan. Kemudian ini sebetulnya si anak sendiri yang mencari linknya. Iya. Kita bantu apapun yang dia butuhkan, kita berikan support, baik apapun lah yang dia butuhkan untuk bisa menembus event ini. Sebetulnya anak ini sendiri yang mencari link untuk masuk ke event pertukaran pemuda ke Turki ini. Oke. Baik, rekan Rao, untuk Anda pertanyaannya berarti ya kamu harus lebih aktif artinya ya. Iya, Kamu harus menjadi seorang siswa atau siswi yang aktif jika ingin untuk mendapatkan sesuatu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ya Bu, sebelum kita ke kesimpulan ya. Ini bagaimana cara Ibu dalam menerapkan karakteristik siswa dan siswi di SMA Negeri 1? Setiap karakter kan Bu pasti beda-beda nih. Jadi cara Ibu menghadapinya seperti apa ini? Iya. Setiap siswa punya karakter yang berbeda-beda. Namun sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, kita akan samakan persepsi sesuai dengan visi SMA 1 bahwa kita akan membentuk generasi yang takwa, cerdas, berkarakter, bermartabat, dan berwawasan lingkungan. Ini dia visi SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Nah, yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan untuk mewujudkan visi ini, pertama itu kita membiasakan siswa memberikan salam. Bapak Ibu guru itu menyambut siswa-siswi di gerbang sekolah. Meskipun kalau saat ini pandemi ya, semua aktivitas itu cukup dibatasi. Tapi sebelum pandemi, Bapak Ibu guru menyambut siswa-siswi di depan gerbang sekolah. Siswa diajak untuk, disinilah pertama kali siswa diajak untuk patuh, hormat kepada gurunya, memberikan salam kepada Bapak Ibu guru yang menyambut di depan. Ini kita jadikan pembiasaan untuk mereka. Oh iya, ternyata saya siswa, bagaimana sikap saya dengan guru saya, dengan orang-orang yang lebih tua yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian kita juga mungkin sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya, kita membina kedisiplinan siswa itu melalui kegiatan upacara bendera, kita melaksanakan apel pagi, bagaimana melihat kesiapan siswa-siswi ini sebelum memasuki ruang-ruang belajar mereka. Kita laksanakan apel pagi dengan melibatkan siswa. Kemudian kemarin juga sebelum pandemi, kita adakan itu yang namanya gerakan amal soleh. Nah, ini dia bagaimana mengajak mereka untuk menjadi orang-orang yang peduli, ya, peduli terhadap orang lain dan tidak egois seperti itu ya. Nah, ini gebrakan dari Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan gerakan amal soleh. Ini ketika siswa di hari Jumat melaksanakan senam pagi. Setelah senam pagi, maka kita akan laksanakan gerakan amal soleh. Mengajak mereka bersosial meskipun dengan apa yang mereka miliki. Meskipun hanya satu koin uang 500 rupiah misalnya, atau uang 1.000 rupiah, tapi siswa tersebut tumbuh rasa pedulinya. Nah, kemudian ini nanti hasil dari gerakan amal soleh akan disalurkan kepada teman-temannya yang memang membutuhkan untuk dibantu seperti itu. Oke, baik. Berarti SMA Negeri 1 ini sudah cukup melejit ya, Bu, di cakupan dalam pendidikan dan juga ekskulnya ya, Bu ya. Oke, baik, kalau gitu tentang pertukaran pelajar. Tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu sendiri ya, Bu ya tadi. Iya. Atau boleh nanti kita ajak langsung ke sini siswanya yang bagaimana siswa tersebut memperolehnya ya. Boleh dalam kalau waktu ada waktu lain. nanti ya. Baik, kalau gitu rekan Rao kita break dulu sebentar dan nanti kita bertemu lagi di segmen ketiga, yaitu penyampaian kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle.
105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya, rekan Raw masih bersama Sri dan juga narasumber kita ada Ibu Rubiah Batubara ya. Dan tadi sudah kita ulik-ulik mengenai ekskul SMA Negeri 1, mengenai siswa, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang diraih oleh SMA Negeri 1 sendiri setiap eventnya, dan juga seputar tentang minat dan bakat siswa sendiri. Baik, ini sudah di menit ke-57 ya Bu, dari formasi pukul 6.17. Baik, boleh disampaikan kesimpulan yang terakhir, mungkin ada pesan untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1? Silahkan. Baik, terima kasih para pendengar seluruhnya. Ya, SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan berusaha keras bagaimana membina generasi bangsa, karena kita yakin bersama penerus bangsa kita ini akan lahir dari lembaga-lembaga pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan khususnya untuk kami di tingkat SMA di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Tugas mulia, tugas besar, bagaimana melahirkan siswa-siswi ini untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Itu sebetulnya intinya. Pengetahuan dapat mereka dapat di mana saja. Pengetahuan dapat mereka cari di mana saja. Tapi paling utama mereka punya bekal karakter yang baik. Mereka punya bekal akhlak yang baik. Mereka bisa menjadi pionir nantinya di lingkungannya yang akan dihadapi yang lebih luas di luar dari SMA 1 Padang Sidimpuan. Maka melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kita berusaha keras bagaimana mendisiplinkan siswa-siswa kita, bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang bertanggung jawab, bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang paham atas tugas dan kewajibannya. Di samping tugas dan kewajiban mereka menjadi seorang pelajar yang harus menuntut ilmu, banyak lagi tugas dan kewajiban mereka yang sebetulnya harus mereka miliki sebagai penerus bangsa Indonesia ini ke depan. Di sini terkhusus bagi ananda kami di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, silahkan Nak, jadikan bidang-bidang ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan untuk wadah kamu mengembangkan minat dan bakatmu, untuk wadah kamu mengembangkan kreativitasmu ke arah yang positif. Karena dengan kamu mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, maka kegiatan-kegiatan yang negatif, yakinlah kamu akan melupakannya, kamu tidak akan mengingatnya dan tidak akan merusak masa depanmu. SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan memberikan ruang dan waktu bagi ananda kami mengembangkan kreativitas yang dimiliki masing-masing. Kita berusaha keras, kita berusaha ananda kami seluruhnya nyaman, ananda kami seluruhnya bisa dengan rileks melaksanakan ekskulnya masing-masing. Dan melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, mari kita ukir prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing yang membuat nama besar SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan semakin jaya ke depan. Kita bawa nama besar Kota Padang Sidimpuan dan kita menjadi wakil yang membanggakan untuk Sumatera Utara ke ajang-ajang nasional. Pada kesempatan ini, mari Nak, jika memang masih terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang masih negatif, nah pilihlah ekstrakurikuler yang bisa menjadi wadahmu untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif, sehingga semua kegiatan yang Ananda lakukan menjadi positif, menjadi memberikan kontribusi yang positif untuk Ananda mencapai masa depan yang lebih cerah. Dan bagi teman-teman di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, mari kita ikhlaskan hati membina para siswa-siswi kita ini, meskipun sebetulnya tidak mudah, tapi ini adalah ladang amal bagi kita seluruhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bu, dan juga untuk bincang-bincang kita di sore hari ini. Tentunya 1 jam bersama SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dan selamat sore.